Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Mas Misbakun, sekarang harga minyak mentah Indonesia masih di sekitar $100-an. Ya. Kalau kemudian menguat lagi atau bahkan bertahan saja dulu, seberapa kuat kemudian anggaran kita mensubsidi atau meningkatkan subsidi energi itu? Gini Mas Leo, yang perlu kita pelajari lebih dalam situasi saat ini, ada situasi inflasi yang naik, harga komoditas yang naik, karena itu semua, tapi kita juga mendapatkan windfall. Karena Indonesia ini adalah negara yang mengekspor banyak komoditas dan memberikan sumbangsi terhadap neraca perdagangan kita dalam skala yang sangat besar dan positif. Sehingga cadangan devisa kita meningkat cukup tajam. Pertama, kita mendapatkan selisih harga karena kita sebagai net importer minyak antara konsumsi dengan produksi, maka kita mendapatkan hampir lebih dari 140 triliun. Kemudian harga batu bara yang naik. Tentunya ini pertama dari royalti batu bara yang baru saja juga dinaikkan oleh pemerintah, bahkan pemerintah mau membentuk badan pungutan batu bara, dan ini sangat tinggi naiknya. Tadi sudah disebut di data di awal, harga yang mencapai lebih dari $200. Ini kan tentu pertama dari royalti naik, kemudian dari pendapatan pajaknya. Korporasi-korporasi yang selama ini berbasis kepada batubara. Belum lagi kemudian pungutan sawit. Walaupun ini dilakukan oleh BLU, ya kan, Badan Layanan Umum BPDPKS, tapi ini kan masuk dalam struktur penerimaan kita. Negara ya? Negara. Kemudian belum lagi komoditas yang lain, mineral yang lain seperti nikel. Ya kan, kemudian yang lain, boksit atau yang lain. Lah ini kan banyak sekali. Belum lagi CPO. Lah, ini semua ini adalah mempunyai dampak yang sangat positif dari sisi penerimaan. Nah, ukurannya berapa? Lah ini kan yang bisa menjelaskan adalah pemerintah. Angka-angka detailnya, berapa produksi kita, berapa juta, berapa ratus juta ton batu bara per tahun. Lah, ini kan bisa dieksersis di awal. Nah, sebenarnya kalau kita mau lebih objektif, jangan hanya kita berbicara dari sisi pengeluaran yang 442, tapi daya dukung ini harus lebih objektif dan seimbang kita sampaikan kepada publik. Berapa sih sebenarnya negara juga mendapatkan windfall dari sisi PNBP, dari faktor penambahan 1% penerimaan pajak pertambahan nilai, dan windfall yang lain, kemudian kita akumulasi, ketemu di tengahnya berapa itu, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Itu sudah dijelaskan Menteri Keuangan kan? Belum. Belum secara utuh. Baik, saya ke Pak Iskandar saja karena daripada kemudian bagaimana Pak Iskandar belum dijelaskan itu penerimaan? Saya karena tanya beliau lah, ya, cocok memang Pak Misbakun. Tapi kalau dari sebenarnya secara sederhana bisa kita lihat seperti ini, Mas Leo. Kalau kita lihat pendapatan negara kita kan baru April saja itu growth-nya udah 45,9%. Kita bandingkan dengan tahun lalu itu udah ada deltanya tuh 268,8 triliun, lebih besar dari tahun lalu, ya kan? Bisa bayangkan ini baru 4 bulan. Ini adalah salah satunya karena penerimaan perpajakannya yang tumbuh 49,1%, Mas Leo. Jadi sependapat tadi dengan Pak Misbakun, ya. Jadi ini perlu kita optimalkan. Maka itu kenapa misalkan beban subsidi itu bisa kita buat bantalan sosial tadi dari windfall kita akibat kenaikan harga-harga tadi. Jadi sebenarnya kekhawatiran mengenai tidak tahan fiskal kita sebenarnya itu sudah terjawab dengan adanya windfall tadi. Memang betul, ditambah satu lagi juga ada pemangkasan dana belanja KL, Mas Liu, 24,5 triliun. Berbarengan dengan peningkatan subsidi energi peningkatan itu juga pendapatan kita tadi, seperti dari BNPB-nya hitung-hitungannya itu 140, ya, yang nanti rinciannya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nanti. Tapi pertanyaan saya ke Mas Misbakun tadi, Pak Iskandar,
sampai berapa lama kita, pemerintah, itu sanggup meningkatkan subsidi kalau katakanlah harga minyak mentah kita bertahan di $100 atau bahkan lebih tinggi? Kalau hitung-hitungan kita, kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir kan terlepas masih ada konflik Ukraina sama Rusia. Itu kan terjadi penurunan harga minyak kan kalau kita lihat Brent sekarang udah mengalami penurunan. Saya nggak yakin terus-menerus kenaikan BBM itu akan berlangsung, ya kan? Karena itu pasti ada batasan dari sisi demand side-nya saja. Namanya juga pasar ya. Pasar nggak mungkin lah titiknya naik akan terus kayak gitu. Maka itu nanti akan menuju dia keseimbangan baru. Pada saat itulah kita bisa kembali ke pola normalnya di dalam belanjanya. Demikian. Terima kasih Pak Iskandar. Mas Tauhid, sebetulnya kan kalau kita punya ketahanan energi, ketahanan pangan, itu mungkin kita tidak akan terpontal-pontal seperti sekarang ini. Betul. Kalau Anda melihat pemerintah seperti apa ya membangun ketahanan itu supaya kemudian apapun shock yang terjadi di luar tidak terlalu besar dampaknya kepada anggaran kita. Ya, kalau kita lihat ya, ketahanan energi tentu didasarkan atas kemampuan domestik kita. Ya. Tetapi kemampuan produksi minyak kita trennya turun. Dulu kita pernah meraih zaman kemasan di atas 1 juta barrel per hari, sekarang sekitar 710, tahun depan 680 ribu barrel per hari. Artinya ketahanan energi kita semakin menurun begitu dari sisi kemandirian kita. Tapi konsepnya ya nggak apa-apa impor gitu. Problemnya adalah ya devisa kita keluar, kita harus tambah anggaran. Nah ini yang saya kira menjadi problematik kita begitu. Nah kalau di pangan memang kita punya problem di 4 komoditas. Yang pertama kedelai, kemudian juga daging sapi, kemudian juga gula ya, dan juga bawang putih. Nah, kebanyakan itu impor semua ya? Impor semua. Itu yang saya kira sangat sensitif terhadap perkembangan harga global begitu. Dan memang kita yang kalau kita lihat di indeks ketahanan pangan ya kita sangat sensitif terhadap persoalan bencana alam atau lingkungan, sehingga itu yang membuat drought dan soal keamanan. Dan ini yang saya kira menyebabkan ketahanan pangan kita itu yang membuat indeks kita sangat lemah pada posisi ini dan 1 tahun terakhir justru turun begitu. Jadi baik energi pangan kita lihat 2021 sebenarnya relatif rendah, apalagi energi ke depan malah produksinya turun. Dan ini saya kira tidak dipikirkan bagaimana solusinya begitu. Ke Mas Haryadi, kalau bicara kemampuan untuk memenuhi produk pangan ya, memang gandum kan tidak bisa tumbuh di Indonesia. Tapi kan ada produk-produk pangan tadi kedelai, mungkin daging juga ya, yang sebetulnya bisa kita lakukan, kita usahakan di dalam negeri. Itu bagaimana kalau menurut Anda? Ya memang kalau kita bicara untuk substitusi import ini di pangan ini memang masih menjadi tantangan tersendiri ya. Kita masih mengimport susu itu 80% itu masih import. Yang untuk daging sapi itu kurang lebih sekitar 40% kebutuhan kita masih impor. Dan itu juga sapi lokal juga semakin menyusut sebetulnya untuk indukan betinanya. Dan juga dari sisi gandum sebetulnya memang bisa konversikan ke singkong ya sebetulnya ya. Itu sebenarnya bisa, tapi itu tidak dilakukan. Jadi memang kita agak lambat di dalam hal memenuhi kebutuhan substitusi pangan kita ini. Nah ini jadi sebenarnya juga salah satu tugas yang harus dipercepat ya, karena memang pembentukan inflasi itu kan juga dari situ karena dari harga pangan yang tinggi ya. Jadi itu menurut saya harus segera dilakukan. Dan tadi kira-kira kalau kita ke depan itu untuk menghindari goncangan-goncangan inflasi ini sebetulnya juga dari sisi produktivitas rakyat kita juga. Ini juga selama ini kan juga kita sama-sama tahu 40% populasi kita masih penerima subsidi. Nah ini juga yang harusnya menjadi PR kita bersama supaya yang penerima subsidi bisa turun, dalam arti kan mereka kemampuan ekonominya juga naik, Mas. Kalau ini tidak dilakukan pemberesan di sana juga selalu menjadi beban. Masalahnya adalah bagaimana kita di tengah situasi yang sangat tidak ideal sekarang bisa tetap menjaga daya beli, menjaga keuangan negara, dan subsidi ini tidak bocor. Kita bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali.